Halo sahabat mekanik, kali ini saya akan merakit power steering atau worm steering L300 ya. Nah, saya akan mengulang lagi memperlihatkan bagaimana cara merakit worm steer L300 karena worm steer ini tadinya bocor. Kalau belok kanan bocor, belok kiri tidak. Ternyata di asnya ini dia cacat ya. Asnya ini dia cacat. Terus sudah saya popok las, tapi saya belum puas sebenarnya dengan hasil popok lasnya ini dan dibubut. Belum puas karena masih ada baret-baret seperti ini ya. Jadi disebabkan karena pengelasannya tidak rata. Karena pengelasan tidak rata, akhirnya dia seperti ini. Jadi saya masih kurang puas sebenarnya. Tapi saya yakin tidak akan bocor karena pengalaman juga dulu seperti ini, tapi tidak ada masalah setelah saya rakit. Setelah saya pasang lagi, saya ganti seal. Tapi saya juga masih kurang puas dengan seal yang saya beli, mereknya Knorr Bremse, made in Japan. Kalau Knorr Japan yang R-nya 1 itu saya yakin lebih bagus, tapi karena ada ininya double R dan Bremse ini saya kurang yakin karena ini saya lihat seal yang ini, seal tekanan tinggi posisinya di sini ya. Seal tekanan tinggi posisinya di sini. Nah, posisinya pas di sini. Ini ada kelihatan hitam kan? Nih. Itu seal ini posisinya di sini. Seal yang tekanan tinggi yang merek ini itu kurang bagus, kurang rapi, kurang halus kualitasnya dan agak kasar, agak kaku ya. Dan agak kaku, jadi saya nggak berani pakai seal tekanan tingginya dari merek ini karena saya khawatir nanti setelah saya pasang dia bocor. Tapi kalau seal yang lain yang seperti ini, seal yang di as ini ya, yang di sini sama yang di body valve yang di sini, saya yakin nggak masalah, dia bagus. Tapi saya tetap memakai seal yang lama. Ini seal yang lama, seal tekanan tinggi di sini. Ini seal yang lama ya. Jadi seal yang lama ini tetap saya pasang. Cuma tadi hanya saya bersihkan aja, saya buka, saya bersihkan. Ini dia sealnya ya, kelihatan kan? Nah, ini seal tekanan tinggi nih, ini karet ini. Jadi ini tetap tidak saya ganti, dan saya tes tadi masih dia rapat, masih rapat di as ini ya. Di as ini masih rapat, jadi tidak saya ganti. Hanya seal yang lain, seal o-ring, seal yang lain ini yang saya ganti karena saya nggak berani pakai seal yang dari merek ini. Oke, sekarang kita mulai. Langkah pertama saya rakit as sektor dulu ya. Saya rakit ini dulu karena ini saya copot dari kepalanya karena ini harus dibubut ya. Ini harus dibubut. Saya pasang sealnya dulu. Ini agak sulit ini. Posisinya nyelempit di dalam. Sealnya udah masuk rapat. Sekarang saya pasang, kasih gemuk ya. Saya pasang bearing rochesnya. Saya kasih gemuk dulu. Setelah gemuknya rata, saya pasang bearing bambunya ya, atau bearing roches, jumlahnya 33. Nah, seperti ini udah pas, udah penuh semua ya. Bearing bambunya udah penuh semua. Sekarang kita pasang ini asnya, tapi kita kasih gemuk dulu biar licin. Pasang baut setelan. Ini baut setelan.
seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam sini. Kita pasang murnya. Sementara gini dulu, nanti kita kerasin saat kita nyetel ya. Seal o-ringnya kita ganti. Kita pasang yang baru. Ya, setelah itu kita taruh dulu, kita rakit ini ya, body valve. Saya akan mengganti seal teflon yang ada di dalam, sorry bukan seal teflon ya, seal ori yang ada di dalam seal teflon ini. Jadi ini seal teflonnya, dia di dalamnya ada seal o-ring yang fungsinya untuk menekan seal teflon ini supaya dia rapat di boringnya ya. Ini seal o-ringnya, dia sudah kempes, saya ganti yang baru. Jadi seal teflon ini fungsinya untuk sebagai ring ya, sebagai ring menahan oli untuk menekan ini nanti. Jadi oli menekan piston ini ke kiri dan ke kanan supaya setirnya bisa berbelok ringan. Kalau ini kempes, olinya bisa bocor dan setirnya berat. Kalau dia rapat di sini dan dia ngembang, jadi harus ngembang seperti ini ya. Jadi harus ngembang sedikit. Nah, seperti ini, ngembang seperti ring piston pada mesin. Jadi dia memanfaatkan sisi dinding supaya olinya nggak bocor. Oke, sekarang lanjut pemasangan ini ya. Sebelumnya saya merakit ini body valve, saya akan mengganti seal-seal yang di sini ya. Seal yang di sini sama seal yang dalam sini. Itu harus diganti karena nanti bisa bocor kalau nggak diganti. Oke, rapi seperti ini. Jadi kalau seal yang o-ring yang tipenya di sini, dia lebih panjang dikit supaya nanti dia agak keluar ya, seperti ini agak keluar. Terus yang di sini kita ganti juga yang di luar. Oke, rapat sip.
Dan ini tidak saya ganti karena teflonnya sudah masih muncul dan nggak masalah. Pasang ringnya dulu, jangan lupa ya, ada ringnya di dalam. Terus bearingnya, setelah itu body valve. Oke. Setelah itu seal yang di sini ya, saya ganti. Jadi kita pasang di sini. Nah, tekan pelan-pelan. Nanti kita pukul pakai kunci sok. Oke, sudah rapat. Saya memakai kunci 27 ya. Kunci sok 27. Setelah itu kita kasih gemuk. Kalau di sini nggak ada seal ya. Nanti seal di sisi yang ini nanti ketemu dengan seal yang di sini. Ya, seal yang di sini. Di sini ada orang yang tadi saya ganti, nanti akan ketemu di sini. Nanti di sini saya akan kasih gemuk dulu. Setelah itu saya pasang. Pasang bearing. Setelah sealnya kita pasang, jangan lupa bearingnya ya dipasang. Nah, di sini. Oke. Nah, seperti ini juga ya bearingnya. Harus rata, terus kita pasang, jangan lupa dikasih gemuk. Gemuk lagi ya. Sudah banyak gemuknya, kita pasang lagi. Sip. Nah, oke. Mantap. Bagusnya kalau kita punya kunci khusus ya, atau special tool service untuk menyangkut di sini dan diputar supaya tidak rusak kita pukul. Karena saya nggak punya, belum buat, akhirnya saya putuskan untuk memukul aja. Jadi kalau masih kocak seperti ini ya, masih ada terasa sedikit maju mundur, masih kurang seret lagi sampai pas, nggak boleh kocak. Seret-seret dikit nggak apa-apa. Sekarang udah pas, nggak kocak. Sekarang saya kencangkan ini ya, dipukul juga. Setelah itu hal yang paling utama adalah memasang piston dan bearing ball. Itu yang sulit ya. Jadi kalau salah pasang nanti bisa bearingnya bisa loncat dan merusak rumah body valve. Oke, kita pertama-tama gemuk dulu yang di sini. Jumlah bearing ballnya 26 biji. Setelah saya hitung 26 biji ya. Ini kita kasih gemuk dulu, kasih gemuk yang di sini. Bearing ballnya kita pasang.
bearing ballnya kita pasang. Setelah itu nanti kita tutup ya. Ini ada tutupnya, ini namanya got C. Jadi dia bentuknya kayak got tapi model C ya. Kalau saya bilang got C. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nah, perhatikan juga untuk got C yang patah bibirnya ya, lidahnya ya. Ini sini ada lidah. Lidah untuk mengambil bearing ball. Nah, kalau sampai ini patah itu nggak boleh ya. Ini patah nggak boleh. Pasti nanti akan ngancing, nggak bisa bergerak. Kalau patah ya harus cari yang baru, yang bagus. Dan saya rasa ini nggak ada dijual ya, kecuali di bekas-bekas loak. Jadi got C-nya ini diperhatikan, kalau dia patah nggak bisa dipasang. Walaupun bisa dipasang nanti nggak bisa diputar. Setelah itu kita pasang pistonnya seperti ini. Nah, caranya kita pasin dulu ya. Kita pasin dulu lubangnya. Nah, ini kan, nah kelihatan ulirnya kan, harus pas. Ini harus rapat, tapi diputar harus pas dengan gotnya. Nah, harus pas dengan gotnya. Nah, ini udah pas dengan gotnya. Ini udah pas. Nah, harus pas seperti ini ya. Harus pas. Nah, baru kita isi. Kita pasang di sini ya. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan. Sambil diputar ya, enggak apa-apa. Sambil diputar. Terus nggak boleh loncat ya, nggak boleh loncat. Kalau punya L300 bearing ballnya agak besar dibanding punya Panther. Punya Panther kalau nggak salah agak kecil dikit. Nah, seperti ini ya, sampai kelihatan ya. Ini bisa kita dorong. Nah, masuk kan. Kita periksa apakah ada yang ketinggalan. Nggak ada. Sip. Kita tes. Nah, sip. Jadi ini bisa kita tahan. Ditahan supaya ini agak masuk, supaya nggak loncat. Nah, setelah itu kita pasang ini got C-nya ya, got C pasang, seret. Jangan lupa kancingannya. Kita kencangkan. Oke, kita tes, masuk. Kita rapatkan. Nah, kalau kita goyang-goyang nggak ada suara, nggak ada suara loncat ya. Oke, sip. Gak ada yang ganjel dan bagus. Sekarang kita pasang di sini. Kita pasang di rumah wormnya ya. Nah, jangan lupa dikasih dulu oli ya. Kasih oli dulu ya. Biar licin, biar licin, biar licin. Biar licin, kita kasih oli dulu biar licin.
Kita kasih oli biar licin. Kita kasih gemuk. Seal O-ring kita kasih gemuk supaya nanti masuknya biar licin, biar licin, biar licin. Nah, jangan lupa mengganti seal O-ring yang di sini ya. Yang di sini tempat kecil. Kita pasang pelan-pelan dengan arahnya giginya ketemu ini ya. Giginya ketemu di sini. Nah, seperti ini. Pelan-pelan masuk. Nah, begitu pula kepalanya. Nah, ini hati-hati di sini ya. Ini di sini bisa kejepit si teflonnya nih. Hati-hati, perhatikan di sini. Tahan pakai obeng, dijepit ini. Nah ini harus pelan-pelan. Nah ini juga di sini harus pelan-pelan diputar-putar. Nah di sini tadi ada ring kecil yang di body valve ya. Terus sip sampai rapat ya. Oke, setelah itu kita pasang bautnya dulu ya. Kita pasang bautnya, kita kencangkan. Setelah itu saya akan memasang seal yang di sini ya. Saya pasang dulu sebelum saya memasang as sektornya. Karena ini sudah hampir selesai, jadi saya pasang seal dulu. Pakai shock 32. Ini kita pasang pelan-pelan. Pukul boleh ya. Oke, sampai rapat. Sip. Lagi-lagi kasih gemuk di dalamnya. Sini, di sini. Sini. Ya banyak ya. Kita kasih gemuk, kita kasih oli supaya mudah masuknya. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Harus pas. Ya. Sip. Nah, sip. Pasang baut. Oke. Nah, sekarang kita akan setel ini ya. Ini saya pegang, as sektornya saya pegang, ini saya putar. Ternyata banyak spilling, saya rapatkan. Ini saya rapatkan ya. Saya rapatkan. Jadi kalau ini saya rapatkan ke dalam, dia akan ke sana ya.
nggak boleh terlalu mentok. Terlalu mentok dia nggak bisa berputar. Ini udah mulai pas ini. Nah, kita sedikit tambah sedikit, apakah dia ganjal apa enggak. Ternyata ganjel, nggak bisa. Kita kendorkan sedikit. Nah, ini udah pas ya. Udah pas, masih kurang lagi dikit aja. Sip. Nah, ini baru pas. Jadi di sini nggak ada spelling, langsung bergerak. Ya, sekarang ini kita kencangkan. Cara ngencanginnya ditahan, ya seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tes, udah pas. Oke, sekarang kerjaan kita selesai. Terima kasih sahabat mekanik, semoga bermanfaat.